Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbilah khairu maliki Musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi afiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bil lafzin mujazin wa tabsutu badla biwadin mujazin wa tabsutu Ridhan bigori sukti faikotan afiyata bani muati wa huwa bisabakin hazizun tafdilan wa mustawzibun sana iya jamila wallahu yakdi bihi batin wa firoli walahu fi darajatil akhirasi wa huma sun kahawa fi walam filul mudoreun la yalilam kayasya. Tapi itu kayaknya ada salah deh. Saya belum Syafaatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Syafaatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan ketenangan hati, ya, supaya tenang hatimu, supaya gak galau, supaya hatimu adem, pikiranmu tenang, bisa berpikir jernih. Jadi lakukan hal seperti ini, ya. Dekatlah dengan majelis ilmu. Dekatlah kepada majelis ilmu atau dekatlah kepada orang-orang alim, pada orang-orang yang soleh. Jika kau dekat orang-orang yang soleh, kau akan dekat dengan ilmu.
akhirnya tenang hati. Dan jangan pernah menjauhi dari majelis ilmu, jangan pernah menjauhi dari majelis zikir, jangan menjauh dari orang-orang soleh. Karena apa? Salah satu yang membuat hati menjadi tidak tenang adalah karena memiliki hati yang tidak kuat keimanannya kepada Allah. Tondo ketidaktenangan itu kan tondo kurang kuatnya iman kepada Allah. Ilmu itu pupuknya iman. Ya. Ilmu itu pupuk dari iman. Kenapa orang itu tenang? Karena hatinya kuat imannya. Sekali lagi, iman itu nutrisi, ilmu itu nutrisi bagi iman. Orang tidak akan tenang karena kurang kuat dan nutrisinya adalah ilmu. Dan berdekatan dengan orang-orang yang soleh, berdekatan dengan gurumu, berdekatan dengan orang-orang ahli ibadah, dan memiliki hati yang baik adalah cara untuk mendapatkan ketenangan hati. Ngumpul loh, jangan terus ngumpul dengan nafsu. Jika kau menjauh dari orang-orang yang soleh, menjauh dari orang-orang yang ahli ibadah, dan menjauh dari orang-orang yang memiliki hati yang baik dan ilmu yang banyak, maka hatimu akan tidak tenang, gelisah terus. Dekat dengan orang yang hatinya baik, yes, kayak seperti penjual minyak wangi baunya. Begitupun sebaliknya, ketika dekat dengan orang-orang yang busuk hatinya, ambisi, ego, tukang ingkar, maka mau gak mau kau akan terkena baunya. Bahkan kadang-kadang kau bisa melakukannya seperti dia. Yang berikutnya untuk mendapatkan ketenangan hati yaitu bergaulah dengan orang-orang yang di bawah, yang du'afa, agar menimbulkan rasa syukur. Dengan rasa syukur itu tadilah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya ya Allah, terima kasih ya Allah. Orang ini gak punya apa-apa, untuk makan aja sulit. Saya udah dikasih harta banyak, uang banyak, tapi kok masih kurang aja. Maafkan aku ya Allah. Nah, karena apa? Sering bergaul dengan orang-orang du'afa, sering bergaul dengan orang-orang yang gak punya, akhirnya sok syukur. Karena bergaulnya dengan orang-orang yang kesulitan. Dan doa para du'afa yang berada dalam kesulitan ini sangat menguatkan hati. Delok dong, lihat doang semua hati, timbulnya syukur. Tapi akan sangat jauh berbeda ketika kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan. Timbulnya rakus. Kalau hanya gaul dengan orang-orang kaya, kalau hanya dekat dengan orang-orang yang berpangkat, kalau hanya dekat kepada orang-orang yang terkenal, hati bisa menjadi keras. Kenapa? Muncul keinginan. Akhirnya gak syukur. Enak ya jadi dia udah punya mobil mewah, rumah banyak, uang banyak, keras hatinya.
Kamu kata-kata gitu gak nyinggung ke Allah, sama aja kamu gak syukur ke Allah. Yang dikasih Allah kepadamu banyak loh. Iman itu kan dikasih sama Allah, dia gak dikasih iman. Yaitu kebanyakan bergaul dengan orang-orang kaya akan membuat hati menjadi keras. Bergaul kebanyakan dengan orang-orang yang berpangkat, dengan orang-orang yang terkenal, akan membuat hati bisa menjadi keras. Tapi kalau dekat dengan saudara kita yang fakir, yang du'afa, yang lemah, akan melembutkan hati, akan membuat hati menjadi syukur. Dan obat yang ketiga yaitu untuk ketenangan hati, seringlah bersedekah. Jangan pernah putus bersedekah. Sedekah itu akan melembutkan hatimu. Kamu sedekah, kita sedekah, hati kok enak, plong rasanya. Berarti kan lembut. Hati dia menjadi tenang. Dan sedekah itu juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara untuk melembutkan hati. Jika orang ingin dekat dengan Allah, orang yang bodoh ilmunya sedikit, tapi sedekahnya bisa lebih tinggi derajatnya. Tapi orang yang berilmu, banyak ibadahnya, tapi kikir dan tidak mau sedekah. Iki wong banyak ilmunya, seorang alim. Al-bahilu yadkhulu, al-bahilu la yadkhulul jannah walau kana minaz zahidin. Al-bahilu, orang yang bakhil itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Walau kana zahidin, walaupun dia orang zahid, walaupun dia orang alim. Ini orang gak seberapa punya ilmu, tapi dia rajin sedekah. Ibadahnya, ilmunya sedikit, tapi rajin sedekah. Itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang banyak ilmu, banyak ibadah, tapi bakhil dan kikir, tidak mau sedekah. Al-bakhilu la yadkhulu jannah walau kana zahidin. Orang yang bakhil itu tidak akan masuk ke surga walaupun dia orang alim, walaupun dia orang zahid. Tidak ada satupun wali Allah, tidak ada satupun kekasih Allah, tidak ada satu rasul, kecuali dia pasti senang menolong orang lain, senang membantu orang lain, senang bersedekah. Gak ada ceritanya wali bakhil, pelit, mementingkan dirinya sendiri, gak ada. Bukan wali. Wali kumkum, bukan wali. Apapun aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak merasa khauf, takut, khawatir, walahum yahzanun, dan tidak pernah mereka bersedih hati karena yakin. Lah apa khawatir habis hartanya? Enggak. Bukan kalau udah janjikan, Allah yang perintah, ngapain? Kalau kita disuruh bos, Mas, uangmu ketinggalan di rumah, tolong bayarin dulu itu taksinya. Kok bayarin enggak? Bayarin yakin, karena bosnya ganti, bosnya nyuruh. Mas, tolong itu supir kasih dulu uang, kasih uangmu dulu lah, 2 juta kasih dulu, ntar saya ganti uangmu. Diganti,
diganti bos. Kamu khawatir? Enggak, karena yakin, karena itu bosmu. Sama ketika kau bertuhankan kepada Allah, tauhidmu mancap ke Allah, kau tidak akan pernah rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhulil jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas, dengan segala kenikmatan yang diberikan, lagi diridhoi oleh Allah. Masuklah ke dalam jannah, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah kau ke dalam surga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Suruh masuk mendapatkan ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Fadkhulil jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Quran Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nafs atau jiwa. Jiwa dalam jasad itu bagaikan burung yang terkulung dalam sangkar. Ini pengertian Ibnu Sina. Kalau di baratnya namanya Avicenna. Jiwa yang dalam jasad itu bagaikan burung terkurung dalam sangkar. Si jiwa ingin merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu kembali dengan alam rohani yang dulu, yaitu alam asalnya. Setiap kali dia mengingat alam asalnya atau sangkan paraning dumadi, ia pun nangis karena rindu ingin kembali. Nangis. Si jiwa ini nangis di dalam jasad. Rindu akan kebebasan, rindu akan ke alam lepas, rindu akan menyatunya dengan Tuhan, menyatunya dengan Allah, rindu akan rohaninya, yaitu alam asalnya, sangkan paraning dumadi, di mana dia awal mula berasal. Jadi jiwa dalam jasad itu bagaikan burung yang terkurung di dalam sangkar. Burung dalam sangkar pasti dia akan merindukan kebebasan. Dia kepingin melihat alam liar, dia kepingin terbang ke gunung, dia kepingin terbang ke lautan. Yang dirindukan oleh jiwa adalah kebebasan di alam lepas. Yang dirindukan jiwa adalah menyatu dengan alam rohani, yaitu alam asal dia sebelum adanya jasad. Alam asal dia sebelum adanya jasad. Setiap kali si burung, si jiwa ini mengingat asalnya, dia akan menangis karena rindu ingin kembali. Rindu ingin kembali. Jika manusia butuh makan dan vitamin untuk kesehatan badannya, ingat, jasadmu butuh makan, butuh vitamin, butuh minuman. Apa kamu mikir? Jiwamu juga butuh. Jiwamu juga butuh makan, butuh nutrisi, butuh vitamin. Namun saking asiknya dengan unsur-unsur yang tampak oleh mata, kadang kita lupa dengan siapa dan apa tujuan hidup kita. Sehingga pun urusan jiwa nggak penting. Tuh, ingat tuh ya, kita ini bukanlah
jasad. Kita ini hanya penghuni jasad, hanya penghuni. Mau gak mau, jasad juga suatu saat akan ditinggal. Saking asiknya, saking enaknya, dengan unsur yang tanpa oleh mata, oleh telinga, syahwat, kenikmatan duniawi, nikmatnya makan, nikmatnya mata. Hal ini kemudian membuat hati menjadi keras. Hal ini membuat hati menjadi gersang. Apa tandane hati keras? Hati gersang, mudah marah. Ya, tondo hati keras, tondo hati gersang. Satu, mudah marah, tersinggungan. Terus gue gampang, dikit-dikit ngamuk. Itu hati ini keras, hati ini gersang. Berarti apa? Jiwanya, hatinya kurang makan, kurang nutrisi, kurang vitamin. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda hati keras, tanda hati gersang. Karena sejauh-jauhnya hamba dari Tuhannya, yaitu orang yang keras hatinya. Tanda berikutnya apa? Gampang nyalahkan orang. Mudah untuk menyalahkan orang. Gampang nyalahkan orang. Jadi yang pertama tadi, gampang marah, emosian. Itu tondo hati ini keras, hati gersang. Tanda yang kedua, selalu menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, tersinggungan, sensitif, dan mudah membenci. Ya, gampang benci. Itu nggak ngormatin saya, lewat-lewat aja itu. Nggak mau ngormatin saya, nggak mau nyapa saya. Awas ya, gampang membenci. Udah nggak ingat kebaikan saya, wes. Udah gak inget tuh dulu siapa yang nolongin, dulu ya apa yang bantu dia sampai bisa kayak gini. Lewat aja, gak nyapa, gak negur. Mudah menyalahkan dan mudah membenci. Ciri yang keempat, takabur, sombong. Apa itu? Dulu kan gembel, dulu kan kiri. Apa itu? Sombong. Sebab pada dasarnya setiap manusia itu diciptakan dalam kondisi baik, kondisi santun. Dengan kondisi yang tenang, Tuhan pun menyeru kepadanya agar tetap dalam kondisi semula. Jiwa itu tenang, ruh itu tenang, sebelum dia dimasukkan ke dalam jasad. Makanya jiwa-jiwa yang tenang itu yang dipanggil oleh Allah, bukan jiwa yang ambisi, ya, bukan jiwa yang penuh kebencian, penuh amarah, penuh tipu muslihat, bukan. Tadi sudah disebutkan surat Al-Fajr, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil Allah itu jiwa yang tenang. Allah yang manggil. Sampai dipanggil gubernur yang senang, dipanggil Pak Lurah yang senang, dipanggil orang konglomerat yang senang. Ini yang manggil Allah. Kurang enak gimana? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan rasa puas nikmat yang diberikan oleh Allah, lagi diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Dia nak orang yang jiwa tenang.
seruan indah lembut dari Allah agar kita dapat kembali dalam kondisi sebaik-baiknya kondisi, yaitu tenang. Kembali lagi, tenangnya hati, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tadi udah dibahas, jangan menjauh dari majelis ilmu, itu membuat tenang. Karena hati yang keras, hati yang gersang, karena kurang kuatnya iman. Bahasa apa? Jangan menjauh dari majelis ilmu, jangan menjauh dari orang yang soleh, orang ahli ibadah. Bergaulah dengan orang-orang du'afa. Karena timbulnya rasa syukur. Terus apa yang bilang tadi, jika kau bergaul dengan orang-orang kaya, orang berpangkat, orang terkenal, maka akan membuat hatimu menjadi keras, membatu. Di sini ambisi, kepingin kayak dia, ambisi kepingin saya dia, hilang syukurnya. Yang keempat tadi sedekah. Sedekah yaitu membuat lunaknya hati, mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk mendekatkan diri. Karena orang-orang yang ahli sedekah biasanya hatinya akan tenang. Sebanyak apapun harta kita, sekaya apapun kita, jiwa tidak akan tenang. Karena apa? Bukan tempat jiwa. Jiwa itu satu, dia merindukan kebebasan, merindukan alam asal. Dia merindukan alam asal. Hanya pada orang-orang yang memilih jalannya, jalan Allah lah jiwa menjadi tenang. Orang yang mencari kasihnya dan menebarkan rahmatnya terhadap semua makhluk, walaupun itu binatang dia sayang, walaupun alam semesta dia sayang. Emang jiwanya seperti itu, karena dia berasal dari Tuhan, dia juga memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jiwa yang tenang, yang hadir dengan begitu santunnya untuk menyapa Allah, dia, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai sini jiwa yang tenang, disayang, membuat jiwa tak ridhoi kamu, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuk sono, yang oleh golongan jamaah-jamaah yang tenang, hamba-hambaku yang tenang, hamba-hamba yang selalu kuridho, disapa sama Allah, Zat yang maha memberi ketenangan. Jiwa yang tenang, yang selalu dinanti dan diharapkan manusia. Jiwa yang agung karena berasal dari Allah. Tapi kasihan keberadaan jiwa yang tenang ini terkadang tertutup ketika masuk ke jasad, tertutup oleh ego manusia. Ya ada, tapi seolah-olah tiada. Burung itu ada, tapi seakan-akan gak ada, karena ada kurungannya tadi. Nangis jiwa, makan leiling ya Allah, nangis. Kadang yang dosa itu nangis, astagfirullahaladzim. Dia nyata ada, tapi kehadirannya seakan-akan tidak dapat terlacak. Dia hadir bahkan ketika, ya Allah, aku ingin kembali kepadamu, ya Allah, aku ingin kembali padamu, ya Allah. Suara itu hilang ditelan sikap angkuh manusia, ditelan oleh kebutuhan, ditelan oleh hawa nafsu, keinginan, hingga ia pun seperti burung dalam sangkar, terus menjerit dan mengharap kembali kepada Tuhannya dalam kondisi tenang, kondisi mutmainnah. Sebaik apapun sangkar, semewah apapun sangkar, ya,
segede apapun sangkar, senikmat apapun makanan dalam sangkar, bukan itu yang dirindukan burung. Yang dirindukan burung, yang dirindukan jiwa adalah kembali kepada asalnya, yaitu Allah yang memberikan ketenangan. Begitu dia kembali ke Allah, semakin dekat, nangis burung, sering menangis. Hanya kata Imam Ghazali, orang yang sering menangis dalam ibadah itu lembut hati. Dan kelembutan hati ialah dekat kepada Allah. Nangis jiwanya, menghampirinya, ya Allah, maafkan segala hilafku, maafkan segala kesalahanku. Semakin pantas dia menghampiri kita, meyakinkan kita dengan cintanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah nyapa, wahai jiwa, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Aku lebih dekat, wahai jiwa. Disapa oleh Allah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, urat nadimu sendiri. Seolah-olah Allah berbisik ke telinga kita, wahai yang kusayangi, gak usah kamu gelisah, aku ada bersamamu. Seakan-akan disapa, wa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada dimanapun kau berada. Subhanallah. Ucapan yang sangat membahagiakan untuk setiap insan, untuk setiap jiwa yang rindu akan Tuhannya. Di saat jiwa kita letih karena pengembaraan hidup, karena menuruti hawa nafsu, persoalan-persoalan dunia, letih jiwa, nangis, dia kembali baca amal, baca zikir. Ya Allah, maafkan aku kembali kepadamu. Oh, berucap ya Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat hamba daripada urat leher. Hanya Dia tempat kita kembali. Hanyalah Allah, tidak ada lagi. Allah yang paling mengerti, Allah yang paling mengerti kita. Sungguh Allah sangat-sangat menyayangi kita. Jiwa yang tenang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya ketenangan jiwa, subhanallah, sangat mahal harganya, sangat mahal. Tapi karena kelalaian kita, amanah berupa jiwa ini terkadang kita lupa untuk memberikannya makan, imun tubuh, vitamin, agar tetap subur, tetap berkembang, tetap kuat. Kegelisahan hatimu, kegersangan hatimu, kerasnya hatimu, karena kurang iman, kurang kuatnya iman kita. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah. Semoga Allah terus menyayangi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khatim lima sabaq naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah iman kami, maafkan segala hilaf kami yang selalu lupa bahwa harta benda jasa tidak kami bawa,
Maafkan kami ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Maafkan segala hilaf kami ya Allah. Muliakanlah guru-guru kami, muliakanlah mursyid kami, sayangi Dilah, berikan kecukupan pada keluarganya, mudahkanlah jalan hidupnya, jalan rezekinya. Keluarga mursyid kami, guru-guru kami, sayangi dia ya Allah, berikan kecukupan padanya dan pada keluarganya, karena dari beliaulah kami bisa mengenalmu, kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Maafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari TGM.